Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Insyaallah siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, Allah akan sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita lanjutkan kajian kita tentang apa yang belum kita sampaikan dalam majelis ini. Kita akan membahas tentang adab dan tutorial cara tidur sesuai sunnah, bangun tidur sesuai sunnah, makan minum sesuai dengan sunnah. Dalam dalil dikatakan bahwa hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Semua orang tidur, tapi ada orang yang dengan tidur dia dapat pahala. Semua orang makan, tapi ada yang dengan dia makan dia dapat pahala. Kita pengen sholat kita seperti sholat Rasulullah, kita pengen puasa kita mirip seperti yang dilakukan Rasulullah, tapi jarang di antara kita yang pengen tidur kayak Rasulullah, bangun tidur kayak Rasulullah, makan kayak Rasulullah. Kita tahu bahwa innal muhibbu liman yuhibbu muti'un. Orang yang mencintai akan mengikuti orang yang dicintainya. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Rasul, tak cuman yang puasanya kita ikuti. Puasa Rajab heboh pengen kayak Rasul, puasa Sya'ban heboh, tapi cara makannya, cara minumnya, cara tidurnya, idealnya kita mengikuti Rasulullah. Makanya ilmu itu dibaca dan dipahami secara keseluruhan, baik dari pribadi Rasulullah maupun amal-amal ibadahnya. Semoga kita ndak seperti Rasulullah, ndak apa-apa, yang penting mirip-mirip kayak Rasul, termasuk cara tidur, bangun tidur, dan cara makannya. Insya Allah kalau ada yang sudah pernah melakukan salah, jangan ulang lagi. Nah ibu-ibu, yang pertama kita bahas dulu adab mau tidur, dan ini sesuai dengan sunnah. Ingat ada dalil fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Orang yang beribadah tapi penuh dengan ilmu dibandingkan orang yang beribadah tapi enggak ada ilmunya, lebih baik sedikit tetapi ada ilmunya daripada banyak tapi enggak pakai ilmu. Saya terlalu cepat, Bu? Enggak kan? Yang pertama, lebih biasa ya. Yang pertama kita bahas dulu adab mau tidur. Ibu-ibu, kita tidak boleh lagi tidur di mana terbaring di situ tertidur. Itu tidak boleh lagi. Habis nonton dangdut akademia, masih ada sekarang enggak? Oh masih.
Cepat angguk ya baru ya. Habis nonton dangdut akademia tertidur. Itu tidak boleh lagi. Orang Islam tidurnya harus direncanakan. Bagaimana cara tidurnya? Sunnah tidur, sebelum tidur kita disunnahkan mengambil wudhu dulu. Oke, disunnahkan kita mengambil wudhu. Kenapa kita ngambil wudhu sebelum tidur? Karena kalau kita jaga wudhu sebelum tidur, kalau kita mati dalam keadaan berwudhu, maka mati kita mati syahid. Apa itu mati syahid? Tidak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk syurga. Maka saya sering bilang kepada jamaah, jaga wudhu 24 jam. Kenapa? Habis wudhu batal ambil lagi, batal ambil lagi, batal ambil lagi, batal ambil lagi. Kenapa? Karena kalau kita jaga wudhu 24 jam, kalau kita mati dalam keadaan berwudhu, maka mati kita mati syahid. Apa itu mati syahid? Tidak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk syurga. Mau? Jaga wudhu 24 jam. Tapi solat jangan wudhu aja, solat subuh enggak bisa. Ya, makanya mati syahid itu banyak. Mati dalam keadaan berwudhu, mati dalam majlis taklim, meninggal saat sedang solat, meninggal saat sedang ceramah. Cuma masalahnya ceramah enggak 24 jam, majlis taklim enggak 24 jam, zikir baca Quran enggak 24 jam. Apa yang bisa menjebak kita ke dalam mati syahid? Di antaranya jaga wudhu 24 jam. Kalau mati dalam keadaan berwudhu, selagi kita melakukan kewajiban, insyaallah mati syahid. Oke, makanya jangan berpikir masuk neraka. Ada jemaah yang nanya, Ustazah, semua orang Islam ni masuk syurga kan? Saya bilang iya. Emangnya kenapa bu? Oh, berarti semua orang Islam ni masuk surga kan maksudnya? Semua orang Islam ni masuk surga kan? Iya, emangnya kenapa? Oh, berarti kita cuma dicuci aja nyokan di neraka. Nyo katanya bu. Neraka itu bukan nyo. Neraka itu ngeri. Neraka itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada namanya pintu neraka. Siapa orang yang berada di pintu neraka? Orang yang berada di pintu neraka adalah Abu Thalib, paman Rasul, meninggal dalam keadaan kafir, tapi Rasul sayang dengan dia. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, berikan siksa yang paling ringan untuk pamanku Abu Thalib. Bagaimana siksanya? Abu Thalib cuma di pintu neraka saja. Dia enggak masuk dalam neraka. Dia cuma di pintu aja. Bagaimana siksa di pintu neraka? Dipasang terompah mendidih ubun-ubunnya. Itu di pintu. Yang kedua adalah di dalam neraka. Siapa orang yang berada dalam neraka? Yaitu orang Islam yang berdosa. Itu sinyo tadi itu dalam neraka. Yang ketiga adalah kerak-keraknya api neraka. Siapa orang yang berada di keraknya api neraka? Yang pertama adalah orang Islam yang syirik. Yang kedua adalah orang Islam yang zina, belum sempat bertaubat, meninggal duluan. Kemudian yang ketiga adalah orang Islam yang mati bunuh diri. Itu di kerak-keraknya api neraka. Bagaimana gambaran kerak api neraka? Ada dalam surat Al-Lahab. Tabbat syada abi lahabiu wataba. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada baginya harta yang telah dia usahakan. Sayasla naro zata lahab. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka, apinya bergejolak. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya mengambil kayu api, dia jijing, dia junjung untuk membakar dirinya sendiri. Fi jidiha hablum mim masad. Dia ambil kayu api, dia ikatkan ke lehernya untuk membakar dirinya sendiri. Itulah gambaran di kerak api neraka bersama CS-nya yaitu Abu Lahab dan istrinya. Ambil kayu api, junjung, bakar diri sendiri. Ambil kayu api, ikatkan ke leher, bakar diri sendiri. Itulah gaya dari bentuk kerak-keraknya api neraka. Dan ingat, sehari di neraka 1000 tahun di dunia. 1 detik di neraka
48 tahun di dunia. Jadi jangan berpikir masuk neraka, berpikirlah masuk surga tanpa hisab. Caranya adalah kejar mati syahid, mati dalam keadaan majlis ilmu, meninggal dalam keadaan berwudu, meninggal dalam keadaan baca Quran, meninggal dalam keadaan solat. Itu cita-citakan pengen mati kayak gimana. Makanya kurang-kurangi pekerjaan mubah, kurang-kurangi jalan-jalan, belanja-belanja, terlalu sering berlibur, terlalu sering main-main, kurang-kurangi hal yang enggak penting, takut matinya di situ. Apa enggak boleh kita ke mall, jalan-jalan? Boleh, tapi jangan lama betul. Dari buka mall sampai pula tutup mall, dalam mall juga masih. Bayangkan tuh nanti matinya di situ, aduh, enggak paten lah. Ya kalau bisa kita mati itu dalam majelis taklim. Boleh kita belanja, kita nongkrong, kita ngopi. Boleh, tapi sisa waktu saja. Ya ini saya kadang-kadang bingung ya, teman saya ngajak ke mall. Nel, ke mall yuk. Oke, aku mau kajian dulu. Ya udah, jam berapa kau bisa? Nantilah 11.30 baru bisa, tapi jam 2 harus kajian lagi. Ternyata macet, saya nggak jadi. Ya udah Nel, kami tunggu jam berapa? Jam 4. Jam 4 kalian masih di situ dari pagi. Iya Nel, aja bayangkan tuh. Nah itu nggak bisa ya, nggak bisa. Kenapa takut matinya di situ? Ya, ada kemarin yang nanya, nyanyi boleh nggak Ustazah? Kalau dalam rumah tentu nggak apa-apa. Nyanyi sama suami asal jangan sama mantan aja ya kan. Nyanyi sama suami di rumah sama anak, tapi jangan sering-sering. Pas mau joget-joget tuh telan tua bunyi petir, buk mati. Waduh, suul khotimah. Kalau bisa kita mati nih syahid. Kalau bisa kita nih mati nih baik-baik. Makanya banyak aktivitas yang baik-baik. Yang mubah itu di sisa waktu aja. Jangan kerja kita duduk-duduk, santai-santai, baring-baring. Setiap ditelepon lagi ngapain? Nggak ada dong, baring-baring aja nyok. Jam 12 ditelepon lagi ngapain? Nggak ada, santai aja. Jam 4 ditelepon lagi ngapain? Nggak ada dong, aku santai-santai aja nyok. Saban hari santai-santai aja. Sehingga kita nggak bisa. Ini kita harus kejar nih mati syahid. Saya 20 tahun ceramah. Ramadan nanti 20 tahun saya ceramah. Semakin saya sakit, semakin saya semangat ceramah. Suatu ketika subuh badan saya panas tengah malam. Subuh saya tetap ambil mobil, saya tetap berangkat, datang mak saya teriak, "Nak, mau kemana kamu nak?" Saya turunkan kaca mobil. "Saya mau kultum subuh mak." "Lah tadi malam badan kamu panas nak." "Ma, ini badan saya udah panas betul mak. Saya harus ceramah mak." "Kenapa nak?" "Jangan-jangan subuh ini jadwal mati saya mak." Coba bayangkan. Karena kita ingin mati syahid. Makin sakit makin semangat ke masjid. Makin sakit makin semangat kita ibadah. Makin sakit makin semangat. Karena kenapa? Kita tidak tahu jangan-jangan itu jadwal mati kita. Dan kita pengen mati kita itu mati syahid. Biar tak masuk ke neraka. Jangan berpikir masuk neraka. Berpikirlah gimana caranya masuk surga tanpa hisab. Salah satunya adalah jaga wudhu 24 jam. Jadi tolong rencanakan pengen mati kayak gimana. Pergi umroh cuma 15 hari, semua direncanakan, semua dibawa. Coba buka bagasi tas umroh ibu-ibu, semua ada. Ikan teri main bola, untuk apa nih Bu? Oh ini nanti kalau ndak enak makanan, saya makan ikan teri main bola Ustazah. Tengok ada minyak telon macam-macam. Ini apa nih? Nanti kalau masuk angin saya pakai ini Ustazah. Ada baju dingin, jaket. Ini apa nih? Nanti kalau panas dingin saya pakai ini Ustazah. Ada salompas, semuanya ada. Ya, buka tuh lebih campur bau balsam dengan ikan teri main bola. Dipersiapkan perjalanan cuma 15 hari. Bagaimana perjalanan mati kita? Jadi please tentukan pengen mati kayak gimana dan usahakan pengen mati kayak itu. Paham? Nah, jadi balik kita kepada kaji kita. Jauh kali kita berjalan, tidak pulang-pulang kita nanti. Yang pertama adalah ambil wudhu dulu sebelum tidur. Oke? Nah, ini adab mau tidur. Kemudian ngapain? Kemudian kita duduk di tempat tidur kita. Dan kemudian tengadahkan tangan sampai tak ada udara antara kelingking dengan kelingking. Ya, coba semua gini. Ya. Lalu kemudian baca 3 kul. Ya, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin, sampai akhir. Jangan pangkal-pangkal aja. Kul puah, jangan sampai akhir. Lalu kemudian hembuskan tangannya. Usapkan ke seluruh tubuh yang tampak.
Apa tujuannya? Supaya kita sehat. Gitu cara tidur. Ali bin Abi Thalib itu jarang sakit. Suatu ketika Rasul nanya kepada Ali, kenapa kau jarang sakit? Ya Ali, aku selalu tengadahkan tanganku setiap mau tidur, dan kemudian ku baca 3 qul, kemudian ku hembuskan nafasku dan ku usap ke seluruh tubuhku yang tampak. Lalu kemudian ambil selimut, ambil kain sarung, atau ambil apalah yang mau ibu ambil untuk mengibaskan kasur, kibaskan kasurnya dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa tujuan? Supaya kita tak tidur bersama jin dan syaitan. Karena selangkah kita bangun dari tempat tidur, itu nanti akan ada jin dan syaitan yang tidur di tempat tidur kita. Biar enggak tidur bareng jin, maka kita harus melakukan kibasan itu. Lalu kemudian tidurlah dengan menghadap kiblat. Tidur ngadap kiblat, bukan kepala yang ke kiblat, bukan kaki yang ke kiblat, tapi tidur ngadap kiblat adalah miring ke kanan, lambung kanan di sebelah bawah atau perut kanan sebelah bawah, perut kiri sebelah atas, tidur ke kanan dan upayakan kanan itu kiblat. Jadi kalau kiblatnya arah saya, kepalanya di sini, kakinya di sini, miring ke kanan, lambung kanannya di bawah, lambung kirinya di atas, miring ke kanan dan upayakan kanan itu kiblat dengan membaca doa bangun tidur. Tapi awalnya aja yang ke kanan, jangan sampai pagi kanan terus stroke pula nanti. Nah, gitu caranya. Ambil air wudu, duduk di tempat tidur, lalu kemudian angkat tangannya, baca 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Hembuskan, usapkan ke seluruh tubuh yang tampak, lalu ambil kain sarung, sapu lidi, terserahlah yang diambil apa, kibaskan kasurnya dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lalu tidur menghadap ke kanan, upayakan kanan itu kiblat dengan membaca doa mau tidur. Apa doa mau tidur? Bismikallahumma nahya wa bismika namut. Ya, ya, saya bacanya na terus. Nah, itu untuk bareng-bareng. Amud, ahya wa bismika amud. Ya Allah, dengan namamu aku tidur, dengan namamu aku meninggal. Dengan namamu aku hidup, dan dengan namamu aku meninggal. Supaya nanti kalau kita meninggal, kita udah ngambil wudu, udah baca doa mau tidur, insya Allah mati kita mati syahid. Tapi boleh nggak dipotong Ustazah? Saya udah ngambil wudu, setelah itu main HP dulu, baru kemudian saya baca 3 qul, setelah itu nengok TikTok Ustazah dulu, setelah itu baru saya ambil selimut, saya kibas-kibas, setelah itu ngangak-ngangak dulu, baru tidur ngadap kanan. Boleh? Boleh, yang penting sunnahnya dikerjakan. Oke? Paham? Nah, nanti malam tidurnya udah berubah caranya. Tidak boleh tidur itu di mana terbaring situ tertidur. Tidur orang Islam harus direncanakan. Sunnah. Pengen kayak Rasul, pengen mirip kayak Rasul, jangan puasanya aja yang dimiripkan, jangan sholatnya aja yang dimiripkan, cara tidurnya juga mirip. Oke? Yang kedua, yuk kita bahas adab bangun tidur. Jadi nanti itu bangun tidurnya udah lain, udah gaya baru, gaya sunnah, mantap. Bangun tidur. Bangun tidur itu tidak boleh langsung tegak, atau bangun tidur langsung lihat HP. Bahaya, tak boleh. Ya, atau bangun tidur langsung salto, jangan bisa. Oke, nah ini ya adab bangun tidur ya, sunnah. Bangun tidur itu duduk dulu sebentar. Setelah duduk, kita ingat-ingat tadi malam mimpi atau tidak gitu. Kalau mimpi, ingat-ingat mimpinya baik atau buruk. Ibu harus bisa membedakan mimpi baik dan mimpi buruk. Tujuannya apa? Untuk melakukan syariatnya. Sebelum kita lanjutkan, mimpi jangan dimaknai. Mimpi dilihat dari mimpinya aja, jangan dilihat dari maknanya.
Contoh, coba ibu jawab. Mimpi gigi patah, baik atau buruk? Buruk. Mimpi dikejar harimau, baik atau buruk? Buruk. Mimpi dikejar ular, baik atau buruk? Kenapa ibu bilang baik di belakang? Karena ibu maknai, dapat jodoh satu lagi nih dipatok ular. Enggak, jangan dimaknai. Tak boleh dimaknai. Mimpi jangan dimaknai. Jadi kalau dikejar ular, buruk. Paham? Mimpi orang ramai-ramai ke rumah, baik buruk? Kenapa ibu bilang buruk? Karena ibu maknai, oh ada orang meninggal nih, gitu kan? Jangan dimaknai, besti. Oke. Dah, mimpi masuk sumur, baik buruk? Buruk. Mimpi masuk sumur, dibantu sama orang ganteng, baik buruk? Kok cepat kali berubah baik? Tetap buruk, masuk sumur. Mau Spiderman pun yang bantu tetap aja nggak ogah lah masuk sumur. Ya, jadi untuk menentukan mimpi baik, mimpi buruk, lihat dari mimpinya. Jangan dimaknai. Tidak boleh memaknai mimpi. Memaknai mimpi adalah syirik. Innallaha yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Allah ampunkan semua dosa kecuali syirik. Makanya jangan tanya kepada saya, Ustazah saya selalu mimpi misalnya ketemu orang meninggal. Ustazah saya selalu mimpi umrah. Saya tidak akan jawab, karena kalau kita jawab kita terjebak dalam kesyirikan. Tidak ada guna juga dijawab. Hanya Allah yang tahu apa maknanya. Yang cukup gini, kalau mimpinya mimpi buruk, misalnya mimpi rumah kemalingan, ya udah, caranya gimana? Caranya baca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu dalam kitab Ta'limul Muta'alim karangan Imam Zarnuji dijelaskan bahwa menghadap ke kiri meludah 3 kali. Puah. Tapi pura-pura aja, jangan betul-betulan pula. Isyarat aja, puah. 3 kali, lalu bangun dengan baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun dan jangan pernah ceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Mimpi buruk tidak boleh diceritakan. Mimpi buruk diceritakan akan jadi doa. Oke? Paham? Mimpi buruk diceritakan akan jadi doa. Tak boleh. Oke, sekarang kalau mimpinya mimpi baik, lagi-lagi menentukan mimpi baik atau buruk dilihat dari mimpinya, jangan dimaknai. Pada masa Rasulullah boleh memaknai mimpi. Suatu ketika Khadijah bermimpi dengan ketemu laki-laki pakai sorban membelakanginya dengan jubah, dia bertanya kepada sahabatnya ahli takwil mimpi. Dulu boleh, sekarang tak boleh lagi, karena Islam sudah turun secara sempurna. Taghairul ahkam bitaghairiz zaman wal makan. Hukum itu berubah kalau keadaan berubah. Kalau zaman dulu Al-Quran belum turun sempurna, aturan belum ada, semua orang memaknai mimpi, semua orang mentakwilkan mimpi. Bahkan sepupu dari Khadijah itu ahli mentakwilkan mimpi. Sekarang tak boleh lagi, ya. Yuk kita lanjut. Kalau mimpinya mimpi baik, mimpi ketemu Ustazah Nela, baik buruk? Woi, kalau buruk pulang saya. Baik. Mimpi dapat uang, baik buruk? Baik. Kalau mimpinya mimpi baik, cukup ucapkan, ya Allah, kabulkan mimpiku ya Allah. Tapi kalau bahasa Arab, Allahumma stajib. Ya udah bahasa Indonesia aja. Ya Allah, kabulkan mimpiku ya Allah. Lalu kemudian bangun, baca doa bangun tidur. Nggak usah meludah, ya bangun aja. Baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lalu kemudian cepat ceritakan mimpi buruk kepada cepat ceritakan mimpi baik kepada orang lain. Mimpi baik kalau diceritakan akan jadi doa. Paham? Kalau tidak mimpi gimana? Bangun aja, jangan meludah. Kalau mimpi tapi tidak ingat mimpinya apa, bangun aja. Yang penting itulah syariatnya. Jadi kalau mimpinya mimpi baik, cerita.
Iya, kalau mimpi-mimpi buruk jangan cerita. Kalau mimpi buruk, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gimana tadi mimpi? Ingat-ingat mimpi atau tidak. Kalau mimpinya mimpi buruk, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, menghadap ke kiri, meludah 3 kali. Gitu kan ya? Kemudian jangan ceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Kalau mimpinya mimpi baik, ya Allah kabulkan mimpiku ya Allah, lalu cepat ceritakan mimpi itu kepada orang lain. Mimpi baik tak cerita, mimpi buruk terbalik. Mimpi buruk gitulah pokoknya lah. Mimpi buruk cerita, mimpi buruk tak cerita, mimpi baik cerita. Oke, paham ya? Jadi nanti tidurnya sudah berbeda, bangun tidurnya sudah berbeda. Ya, mimpi orang meninggal, baik buruk? Baik buruk? Mimpi orang meninggal baik buruk? Ya, baik buruk? Baik buruk? Baik buruk? Cemana ini? Oke, ibu kalau mimpi orang meninggal maka dia termasuk mimpi baik, jangan khawatir, cukup doakan dia dan jangan bilang gini-gini, oh berarti dia lagi disiksa nih, oh berarti dia ingat aku nih, oh berarti dia teringat sama aku nih. Jangan, nanti dia bilang nanti iya I miss you, kan susah ya. Jadi cukup doakan saja, jangan diartikan. Kalau mimpi kita yang meninggal, baik buruk? Ya buruk lah. Yuk lanjut. Sekarang adab nanti malam tidurnya udah berdoa, nanti malam tidurnya udah berbeda dan bangun tidurnya udah berbeda. Paham? Yuk kita lanjut. Adab mau makan. Kalau makan ingin ikut sunnah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, makan ambil secukupnya. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kalau terlalu kenyang, maka makan menjadi makruh. Ya, makruh itu adalah dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Sekarang saya tanya begini, kenapa makan tidak boleh sampai lapar? Udah lapar baru makan. Karena kalau kita lapar baru makan, maka kita akan makan banyak, takkan berhenti sampai kenyang. Kalau sudah sangat kenyang, maka dia jadi makruh. Tapi coba kita makan biasa-biasa aja, tak terlalu lapar, tak terlalu kenyang, udah jam makan kita makan. Maka kita akan makan dengan porsi yang biasa dan akan berhenti sebelum kenyang. Maka ibu-ibu saya juga minta kepada orang tua saya, sekarang sudah berubah, alhamdulillah. Makan itu bukan karena perut lapar, tapi makan itu karena udah waktunya. Saya bingung orang makan kok udah jam 9 pagi udah sarapan belum. Kenapa? Belum lapar lagi. Wah, itu ngaruh kemana-mana, ke kesehatan ngaruh, ke sunnah ngaruh. Makan sarapan pagi maksimal jam 8, makan siang 11 sampai jam 1. Ya, jam 11 sampai jam 1. Saya rasanya tidak pernah makan di atas jam 1 makan siang. Jarang betul. Karena memang tepat waktu. Makan malam maksimal jam 8. Sekali-sekali kalau lapar boleh mau tidur. Sekali seminggu 2 kali. Seminggu 3 kali. Tiap malam tak boleh. Jadi makan itu adalah karena jadwal makan. Bukan karena belum lapar. Udah jam 3, udah makan belum mak? Belum lagi. Ngapa? Nggak selera do. Nggak bisa gitu konsepnya. Ya, karena kita kalau makan itu memang mesti sebelum lapar, kita berhenti sebelum kenyang. Kita makan bukan karena lapar, kita makan kan itu sudah jadwalnya makan. Paham? Kemudian yang kedua adalah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, kita hindarkan, pergi dulu setan-setan tuh, huz. Lalu kemudian baca bismillahirrahmanirrahim. Maka malaikat akan dekat dengan kita. Kemudian yang ketiga, ambil secukupnya, jangan mubadzir.
Setiap makanan yang mubadzir akan diminta pertanggungjawaban. Innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan. Mubadzir itu kawan syaitan. Ambil sedikit dulu, nanti boleh ambil lagi. Beli sedikit dulu, nanti boleh beli lagi. Setiap makanan yang tidak habis kita akan berdosa. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa yang kita buang kita akan berdosa. Hati-hati. Di Palestina itu harga gandum 1 kilo 3 juta. Di Gaza harga gandum 1 kilo 3 juta. Banyak orang tak dapat air minum. 2 minggu tak dapat air minum, meninggal. 2 minggu tak dapat makan, meninggal. Orang-orang di sana susah. Kadang dia lagi main di bom, ya, lalu kemudian dia potong kakinya sendiri karena tak cukup rumah sakit. Banyak orang tua yang menyaksikan anaknya keluar mata. Ada yang menyaksikan anaknya dibom. Ada yang menyaksikan depan matanya anaknya kehausan, kelaparan. Kita di sini buang-buang makanan. Kalau kita memang mapan, maka jangan ditampakkan kejumutan kita dengan kemubadziran. Semapan apapun kita, sekaya apapun kita, hargailah orang-orang yang di bawah. Maka saya ingin sampaikan kepada jemaah saya melalui lisan saya ini, minta tolong betul. Ada air, habiskan. Ada air putih, tak habis, bawa sampai habis. Bukan karena kita paling baik, karena kita menghargai dan merasakan penderitaan kawan-kawan kita yang di Gaza. Makan, habiskan. Ambil sedikit dulu, pesan sedikit dulu. Ini ndak, makan di pesta, ambil nasi, bawa. Belum lagi dimakan, ambil cendol, taruh lagi. Belum lagi dimakan, ambil lagi salalau, taruh lagi. Ambil lagi godok bagulo, ujung-ujungnya tinggal. Coba. Boleh makan, boleh. Saya makan banyak kok, saya paling banyak makan siang, saya banyak. Tapi ambil sedikit, habis. Pesan sedikit dulu, habiskan. Ambil dikit dulu, habiskan. Oh ustazah, saya beli makanan ini, saya kalau makan siang ini, misalnya nih ada yang bilang, habis uang 500.000 sendiri, gak apa-apa, asal habis. Gak ada masalah. Mubadzir itu bukan gak boleh beli barang makanan mahal. Belilah, gak apa-apa. Tapi dihabisin. Ya, dihabisin. Itu mubadzir. Jadi makanya ada konsep, ambil secukupnya, sampai kenyangnya menanggung. Paham gak? Kayak mana tuh bahasa saya? Karena kalau terlalu kenyang, tidak nikmat lagi. Sampai gantung kenyangnya tuh baru mantap. Itu sunnah. Jadi seperti itu. Boleh nambah, lebih bagus. Ya, oke, saya makan misalnya pengen tambah lagi. Makan di rumah makan pengen tambah lagi. Kalau rasa-rasanya habis tidak apa-apa, banyak tidak ada masalah. Tapi kita hargai ya. Jadi kalau air kayak gini kan, nah ini tak habis, tak mungkin orang minum kan. Bawalah ke rumah. Ya, nggak ada masalah. Ya, misalnya ibu main gitu ya, acara arisan mana mereka kasih aku, atau ibu habiskan di situ. Ya, kita menghargai orang-orang susah. Itu akhlak. Jangan mubadzir walaupun setetes air. Itu akhlak. Islam ini mengatur semuanya, coba. Minum pun diatur. Makan diatur. Kenapa gitu kalian nengok ya? Ustazah ini menyinggung-nyinggung aja. Memang saya menyinggung orang nampak ya. Apa? Tadi kita lanjutkan. Ambil sedikit saja, oke? Kemudian selanjutnya adalah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hindari hal yang makruh dalam makan. 1. Makruh hukumnya menghembus makanan panas menggunakan mulut. Jadi ini ada makanan panas, hembus, makruh. Apa itu makruh? Makruh itu adalah dikerjakan tidak apa-apa, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Jadi jangan hembus minum menggunakan mulut. Yang kedua, jangan menghembus makanan menggunakan mulut. Ya. Jadi kalau kita menghembus makanan, jangan menggunakan mulut. Cukup dengan dikibas atau ditunggu atau dikacau saja. Makruh. Allah tak suka. Yang ketiga, makruh hukumnya meminum lebih dari 3 tegukan. Jadi cuma boleh glek-glek-glek, cabut lagi, glek-glek, cabut lagi, glek-glek, cabut lagi. Tak boleh glek itu ya. Lek yang 4, 5, 6 itu makruh.
Yang mantap itu bismillahirrahmanirrahim. Minum sekali, cabut, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum lagi, cabut, alhamdulillah. Ada sahabat protes, ya Rasulullah, kalau satu teguk macam mana? Saya haus. Bismillahirrahmanirrahim. Minum, gluk. Cabut lagi, alhamdulillah. Minum lagi. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Cabut, gluk. Alhamdulillah. Sahabat protes, ya Rasul, kayak mana kalau kami haus? Apa kata Rasul? Maksimal 3. Glek glek glek, dan jangan menghembuskan nafas dalam bejana. Maksudnya apa? Kalau kita minum itu cuman boleh maksimal 3. Glek glek cabut lagi, glek glek cabut lagi. Karena kalau kita selalu glek 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 glek, kita akan sesak napas, kita akan menghembuskan napas ke dalam bejana, makruh, ke dalam gelas, makruh. Paham? Jadi tahan napasnya sampai titik darah penghabisan. Nah itu ya. Kemudian makruh hukumnya makan atau minum bercepak gitu. Bercepak itu. Suatu ketika Rasulullah itu pernah makannya bercepak, pernah ya. Kapan Rasulullah makan bercepak? Saat itu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Waktu Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, itu banyak sekali orang yang mengundang Rasulullah makan. Waktu itu Rasul pilih yang paling miskin. Rasul kalau diundang makan, dia pilih yang paling miskin. Kalau ibu? Sama kayak Rasulullah, slow lah saja gitu ya. Rasul mengajak makan, akhirnya diajaklah Rasul makan ke orang yang paling miskin. Saking miskinnya tidak ada lampu, saking miskinnya tidak ada lampu, tapi Rasul pengen menunjukkan dia makan enak. Ditengok nggak bisa, gelap. Sampai akhirnya Rasul bercepat. Supaya apa? Supaya tuh ahli bait tahu bahwa Rasul makan enak. Tapi sekali itu aja, setelah itu tak pernah lagi. Jadi makan bercepat makruh. Selanjutnya, makruh hukumnya makan atau minum di gelas atau piring yang sudah sompel. Sompel, sumbing. Jadi ada gelas, sumbing. Jangan pakai gelas tu lagi, makruh. Boleh tapi Allah tidak suka. Ini gelas sumbing dipakai-pakai. Yang baru taruh lemari. Yang baru taruh lemari itu mubadir, nanti diminta pertanggungjawaban. Makanya orang asli Arab itu makan pakai plastik dan piring plastik. Jadi kalau coba tengok di rumahnya nanti kalau ada gelas-gelas tanggal-tanggal telinganya, jangan dipakai lagi, makruh. Iya, sompel makruh. Ya, ini kan ibu-ibu nih suka yang sudah tanggal-tanggal telinganya dipakai, yang bagus-bagus disimpan, yang bagus-bagus disimpan, itu nanti mubadir lagi. Beli kuali, bang, beli kuali bang, dipakai kuali itu dipakai. Jangan yang dipakai di tanggal-tanggal telinganya pakai juga masih. Yang baru dibeli ditaruh, jangan ya. Pakai semua barang. Saya sering bilang kepada jemaah, pastikan semua barang yang kita punya kita pakai, karena setiap barang yang tidak kita pakai akan diminta pertanggungjawaban. Ya, jadi less is more, al-qalilun afdal, sedikit lebih baik. Ini lemari mau runtuh. Nanti bisa-bisanya ngomong dengan suami, aku ndak ada baju bang. Dibuka lemari itu runtuh saking banyaknya baju. Jadi boleh nggak saya beli baju Ustazah? Boleh. Pastikan dipakai yang lama. Nel, aku mau beli baju. Oke. Kenapa? Boleh nggak? Boleh. Mau beli baju semahal apapun belilah. Wah, tapi yang lama belum terpakai lagi. Yang lama pakai, yang baru pakai juga ya, kata saya. Saya enggak pergi keluar-keluar, saya di rumah aja. Ya udah, pakai aja yang lama. Ya udah, yang lama kasih orang. Masa kasih orang? Ya udah jual. Loh, kok jual? Ya udah, pakai semuanya. Enggak bisa. Ya udahlah, enggak usah beli baru, ribet. Ya, jadi kita beli bukan karena kita beli barang bukan karena kita punya uang. Kita beli barang itu karena kita harus percaya dan yakin kita pakai atau enggak. Jadi hati-hati ibu-ibu ya.
Semua dipertanggungjawabkan. Masuk ke rumah, telaga-laga, ember sebanyak-banyaknya. Kan? Kuali sebanyak-banyaknya. Less is more, sedikit lebih baik. Sedikit yang dipertanggungjawabkan di mata Allah. Itu Utsman bin Affan kaya raya, bajunya cuma 3. Aisyah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bapaknya orang kaya Abu Bakar. Suaminya Rasulullah itu Rasulullah kaya waktu nikah dengan Aisyah. Pembantunya 9, bajunya bergantian dengan Fatimah. Ya tidak haruslah kayak gitu kali. Tapi janganlah sumpuk-numpuk barang. Yang lama kasih orang. Kita tidak akan pernah kehilangan kalau memberikan barang yang kita berikan kepada orang. Ini enggak mau ngasih orang, nih kayaknya aku harus apalah nih ya. Aku harus kasih orang nih kata Ustazah. Ini enggak muat lagi nih bajunya. Pas mau jalan kasih orang, datang pula pikiran, nanti kalau aku kurus tuh pakai lagi nih, masuklah lagi ujung-ujungnya enggak jadi kasih orang. Ya. Ustazah boleh enggak untuk menghindari mubazir, barang yang dikasih ke orang, kita kasih lagi ke orang? Silahkan, enggak ada masalah. Khadijah dikasih sahabatnya baju, Khadijah ngasih ke Fatimah, Fatimah ngasih ke Aisyah, Aisyah ngasih ke Siti Sauja. Tak ada masalah. Ya. Ini beli emas 1 gram, dapat dompetnya. Mintalah satu lagi. Satu lagi ada bang. Nyampe di rumah tak terpakai. Hati-hati. Jangan mubazir. Ujung-ujungnya simpan aja. Ada nggak koleksi dalam agama Islam? Tak ada. Kecuali dipakai. Oke? Kok diam semua? Ya, cek nanti di rumah ya. Baju-baju tuh hati-hati ya. Boleh banyak baju boleh, tapi pakai. Boleh banyak tas boleh. Itu kakak kandung saya itu kalau masuk ke kamarnya itu tasnya semua warna ada, merah, kuning, hijau, kelabu semua ada, tapi dia pakai. Dek, kakak mau pergi kemana kak? Ke rumah kawan. Saya tengok tasnya warna ungu. Pulang dia nanti pergi, kakak mau pergi lagi dek, kemana kak? Ke mall, udah berubah warna hitam. Gak apa-apa kok dipakai. Tapi kok nggak dipakai nggak bisa. Nah orang-orang kayak saya nih kayak mana mau kata ganti tas setiap hari? Tak mungkin. Tak ketemu waktunya. Maka yang tidak bisa gonta ganti beli satu saja. Ya, beli satu saja. Hati-hati ya, jilbab semua, piring, kerudung, kacamata semua, itu sendal, sepatu yang banyak tak pakai kasih orang atau buang. Oke? Kalau buku tidak apa-apa, dia tidak barang user harian. Yang tidak boleh itu kayak kerudung, gamis, dompet, kemudian tas yang harian. Tapi kalau bed cover, karpet, ya itu tidak masalah karena dia bukan barang harian. Namanya adalah al-adah, bukan barang harian. Misalnya keramik banyak di rumah itu kan bukan barang harian, itu nggak apa-apa. Oke? Semoga bermanfaat. Semoga setelah ini kita lebih baik, cara tidurnya berubah, cara bangun tidurnya berubah, cara makannya sudah berubah. Tidak mubadzir, boleh makan banyak, yang penting habis. Jangan ragu untuk bawa pulang makanan yang tidak habis. Nanti boleh dikasih ke siapapun yang ibu mau, atau ibu bisa makan lagi, tapi jangan ibu taruh, itu berdosa. Dipertanggungjawabkan di mata Allah. Na'udzubillah. Paham? Oke, demikian panjang betul, banyak salah nanti. Ya, kita tutup aja. Ya, ala hazih. Ala hazih niya al-Fatihah.
زيادة في علمنا بركة في رزقنا توبة قبل الموت رحمة عند الموت مغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت نجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا هذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن نعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين اللهم إن كان رزقنا في السماء usikum wa nafsi bitaqullah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, suaranya udah ada? Suaranya udah ada? Tadi aku matiin guys, ada anak-anak. Terima kasih matiin tadi kepada Kak Zahira yang telah menyampaikan. Sehat Kak? Masya Allah. Sehat selalu ya Kak. Tadi dapat kita pahami dan bisa kita lakukan. Terima kasih ya. Siap. Ini kita ada dapat undangan dari Ibu. Siap. Sehat ya Kak? Mantap. Alhamdulillah. Yaitu anak duluan ya Bu? Kak duluan ya Kak? Sehat-sehat ya Kak? Siap Kak. Oke, siap. 20 Januari akan Gak apa-apa ya, duluan ya. Mari, assalamualaikum. Jam 11 sampai selesai di alamat Gedung Selik Amelia Halo semuanya, sehat selalu ya guys. Tadi aku matiin. Teman-teman yang baru mampir, boleh klik foto aku yang ada di atas ya. Klik ikuti, klik tombol loncengnya, Bu, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Terus yang terlambat, ada yang terlambat hadir live sore ini, ada yang terlambat guys. Nih mobilku jauh guys. Ada yang terlambat. Oke, yang terlambat teman-teman boleh pergi ke channel aku ya. Semoga nanti aku bisa upload jam 8 ya. Semoga bisa di-download. Gak upload mah gampang ya, cuma bisa di-download. Yang terlambat boleh ke channel aku, subscribe Ustazah DR Nela Luki ya. Oke, sehat selalu ya guys. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas. Klik ikuti, klik tombol loncengnya ya, agar teman-teman video terbaru dari aku ya guys. Nanti YT aja yang terlambat ya. Oke, sehat selalu ya teman-teman ya. Mandi jauh guys. Amin. Semoga teman-teman sehat-sehat. Yang baru mampir klik foto aku yang ada di atas. Oke, gitu dulu. Wow. Iya, sehat-sehat ya guys. Jauh parkirannya dan teman-teman sehat-sehat selalu di sana. Tunjukin keliling dikit. Keliling apa? Iya, teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas guys. Klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Yang baru mampir ke sini, teman-teman dan yang terlambat boleh ke channel ya.
channel aku tuh yang aku sematkan ke YT Ustazah DR Nelaluki. Nanti teman-teman nanti ada bacaan di atas sampai paham, dan di situ akan ada video-video live-nya aku ya. Sudah pada mandi belum? Atau masih pakai daster? Siap, Mbak Yanti. Oke, ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Sehat selalu di sana teman-teman semuanya. Baru beres masak, aku juga baru beres masak dalam hati ya teman-teman ya. Salam kenal buat teman-teman yang baru follow ya. Kita berteman di kanal ini, no judge ya teman-teman ya. Apapun pertanyaan teman-teman akan aku berusaha jawab ya. Dan nanti malam kita seperti biasa ada sesi tanya jawab sambil santuy-santuy malam ya, sambil santai-santai gitu-gitulah ya. Gitu-gitulah ya. Oke. Gitu dulu ya guys. Udah nungguin adzan. Masya Allah, mantap kali kawan-kawanku ini. Oke, thank you ya guys. Sampai ketemu di jam 7.45 nanti malam. Semoga bisa on time. Siap ya. Salam kenal ya buat teman-teman semua. Aku nggak spill nama-namanya, tapi aku hargai komentar-komentarnya. Semoga aku bisa memberi manfaat lebih baik untuk teman-teman semuanya ya. Dan kita tutup dulu yuk. Iya, siap. Kalau nggak nonton live, panggil saya Ustazah. Mak, ada minta panggil, tolong, udah ke atas dia yang minta panggil. Nah, iya. Thank you yang sudah tap-tap layar, yang sudah nge-give, yang sudah komen, yang sudah semuanya ya. Ya, thank you yang udah bantu-bantu jawab, yang siap, Bu. Mari, Bu. Siap. Mari, Bu. Ya. Mari, Bu. Oke, kita tutup dulu ya teman-teman ya. Thank you Mbak Devi, Mbak Vera, Mbak Ija, Mbak Mila, Mbak Mili, Mbak Yeti, pokoknya semuanya ya. Oke, sebagai penutup aku mau kenalan dulu sama yang baru mampir. Di sini banyak follower baru. Seperti biasa, yang follower lama sudah tahu dengan aku. Nama aku Nelaluki. Aku tetap masih sampai hari ini orangnya pendiam ya guys. Pendiam kalau lagi tidur ya guys. Doakan aku bisa ceramah sambil tidur. Itu adalah mimpi aku di tahun 2024 ya guys. Ya itu ya, aku pengen bisa ceramah sambil tidur gitu. Gimana caranya ya? Kayak gitu, biar semua waktuku produktif dan tidak ada yang dipertanggungjawabkan nanti di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, aku yakin aku bisa. Karena kata Allah kan idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun kan guys. Jadi kalau kita pengen sesuatu itu doa aja, iya kan? Kun fayakun ya. Pokoknya gitu-gitulah ya kan. Oke, dah. Thank you ya. Salam kenal buat semua yang baru mampir. Pokoknya itu kenalan singkat dari aku. Terima kasih. Sehat selalu ya teman-teman ya. Kita tutup yuk. Subhanakallahumma wa bihamdika ya. Aku pendiam lagi tidur. Ini lagi berusaha untuk upgrade kemampuan aku supaya bisa ceramah sambil tidur. Oke, terima kasih teman-teman ya. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Lalu di sini sampai paham. Sam yang enggak mantap. Oh, enggak mantap. Panggil Mbak Yuli. Panggil aduh. Oke ya, terima kasih ya guys. Love you all. Bye-bye. Thank you ya. Aku matiin ya guys. Thank you ya teman-teman ya. Makasih ya udah nemenin aku.